Iya, benar Nah, sekali. oikumene ya baik. Oikumene itu kan semua perkumpulan semua sekte Protestan, Adventist, Jehovah, Mormon, HKBP dan lain-lain itu ya. Nah, kamu dalam oikumene itu berasal dari mana? Oh, ikumene bro, ikumene masuk aliran apa itu? Aku kurang paham juga lah tentang gereja ini. Oke, baik. Di gereja oikumene itu ada berapa sakramen? Kalau kami cenderung ke Protestan dia bro, ke karismatik malah, ke Ya, band-band. oke baik. Pertanyaan saya lagi, ya sebagai apa konfirmasi gitu. Apakah kamu betul dari gereja Okumene gitu? Nah, di Ya, gereja benar. Okumene itu ada berapa sakramen? Kami cuman sakramen apa aja lah di sini bro, cuman perjamuan kudus aja lah. Perjamuan kudus, cekerti bolu ya, oke. Oke, baik. Nah, terus di sana ada berapa sola sih? Sola. Ya, sola. Waduh aku nggak ngerti sola-sola itu bro. Oke, baik. Ya, oke. Saya menghargai karena kamu jujur ya. Oke, baik. Saya menghargai ya. Baik, ya. Jadi di Protestan itu kan ada dua aliran yang memproduksi sola-sola itu, yaitu pertama Lutheran itu 3 sola dan Calvinis 5 sola. Nah, yang pertama Martin Luther. Saya naik bro mau bertanya, bukan pengen Ya, bentar ditanya dulu. bro. Makanya gini. Sebagai dasar iman Protestan adalah sola itu, makanya saya terangkan karena gini, ini komal edukasi gitu. Nah, Martin Luther itu ada sola scriptura, sola fide dan sola gratia. Dan Pokoknya aku John nggak Calvin- mengerti lah tentang sola-sola ini bro. Oke, baik ya, baik. Kamu mau tanya apa? Ini aku mau bertanya ini bro. Maria di surga tetap jadi mamanya Yesus kan sekarang ini? Oke, baik. Baik, ya. Silakan Paman Veritas dulu atau siapa dulu? Silakan. Coba pertanyaan ulang. Ada aku dengar semua Katolik mengatakan Maria tetap menjadi mamanya Yesus walaupun di surga Jadi tetap ibu, menjadi ya, jadi ibu Yesus, jadi bunda Yesus. Bunda tetap. Yesus. Iya kan mamanya juga kan? Sama aja sih. Iya. Iya. Terus apa yang dipermasalahkan? Kenapa bisa tetap di surga tetap menjadi bunda Yesus? Loh, kan dia bundanya Yesus, ibunya Yesus. Gimana sih? Ya di dunia, tetapi di surga tetap Di bundanya mana ayat Yesus. yang bilang kalau di mana ayat kitab suci yang bilang kalau di surga sudah bukan bunda Yesus lagi? Ayo, kamu buktikan ayo. Jangan Nah, tertawa buta huruf. bertanya, bukan. Buta huruf jangan tertawa. Bukan, Bodohkan bro. yang Aku bertanya. Jangan tertawa. Bukan di mana. Ya. Kalau aku tahu Iya, kamu tunjukkan. jawabannya ada di Kau tunjukkan. Yang Saya kitab. kan sudah jawab. Sekarang kau tunjukkan. Ya, kau tunjukkan di mana. Iya, diam dulu. Oke, baik. Ya, Bunda Maria itu tetap sebagai Bunda Allah itu. Bunda, ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu. Ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, baik. Ada ayat yang mendukung atau Ya, bentar dulu. gimana, bro? Bentar dulu. Baik. Nah, coba kamu doain dulu ya. Doa apa? Doa. Syahadat para rasul. Ya, saya dapat rasul dulu ya. Doa makan. Saya dapat rasul. Credo. Ya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Sabar. Aduh, aku juga syahadat itu enggak ngerti juga. Dengar, sabar. Aku dengerin Yosua. Doa Bapak kami yang tahu ini, bro. Begini Yosua, pertanyaan seperti yang tadi kamu katakan itu pertanyaan dari Islam. Bukan dari Islam. Saya sebagai pengikut Yesus Oke, sebentar kok Paman. bisa Paman Veritas sebentar dulu. Tunggu. Oke. di surga Allah Ya, punya bunda. Yesus yang mana? Kan begitu. Yosua, kamu pengikut Yesus yang mana? Kok
Kok bisa di surga Yesus punya bunda? Kenapa enggak bunda aja yang kita sembah? Yosua, kamu pengikut Yesus yang mana? Yesus yang punya saudara kandung, ibunya berdosa, atau Yesus yang mana? Pokoknya pengikut Kristus lah. Yesus yang mana? Itu pengikut Yesus Isa putra Maryam. Yang jelas aku bro bukan penganut yang Maria bunda Allah di surga, bukan. Oke, baik. Terus Ya, kamu bentar tentukan Paman kalau Veritas. Maria itu bukan bunda Allah. Paman, tunggu. Oke, Bro Yosua, coba kamu dulu. Coba kamu dulu. Dua bapak kami dulu. Coba. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami sama seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami yang dari jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik. Jadi kamu tidak percaya bahwa Bunda Maria adalah ibu Tuhan Yesus? Ya, secara kalau kamu tidak bisa menyampaikan dalam Injil yang tertulis, berarti secara nalarku juga tidak masuk akal. Allah tetap nalarmu. Oke, mempunyai. baik. Kamu kalau begitu, Oke, Mempunyai Lukas 1 bunda. ayat 43. Bacakan Pak. Lukas 1 43. Apa itu? Coba kamu baca Lukas 1 ayat 43 dulu. Nggak tahu aku bro, aku satu aja begini. Baca dulu coba. Nah, disuruh baca Yosua bidat. Ya, disuruh baca aku nggak tahu. Aku satu aja peku. Ya apa sih? Tidak tahu baca kau. Ya ampun, HP ku cuma satu, ngerti bahasa Indonesia kak kamu. Jangan bilang kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya bacakan. Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Iya kan aku bilang di surga, bukan di dunia, di surga. Sekarang kamu buktikan bahwa setelah di surga Bunda Maria bukan lagi Bunda Yesus, Bunda Allah. Kamu buktikan di mana? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kamu buktikan. Cari ayatnya Iya, itu. karena tidak ada Cari tertulis bahwa ayatnya Bunda yang Allah itu membantah tetap Bunda Lukas Allah di 1 surga, ayat karena tidak 43 ada dulu. tertulis, makanya Kamu cari Apa? ayat di Alkitab yang membantah Lukas 1 ayat 43. Izin Paman, saya jelaskan ya. Kamu minta ayatnya tuh, saya tunjukin ayatnya di mana Maria sekarang berada di surga. Saya buktikan ya. Bunda Maria yang kini telah berada di surga atas jasa pengorbanan dan kebangkitan Kristus adalah perempuan yang bermahkota 12 bintang yang disebut dalam kitab Wahyu 12 ayat 1 dan seterusnya. Di situ dikatakan perempuan yang bermahkota. Bisa bacakan Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Bahkan di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa iblis menyerang keturunan yang lain yang memiliki kesaksian Kristus dan berbicara tentang Allah. Siapa keturunan lain itu? Sesuai Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, di mana Yesus di atas kayu salib lewat Yohanes muridnya menjadi wakil dari murid-murid lain. Dia menunjuk kepada Yohanes, itulah anakmu dan itulah ibumu. Dan keturunan yang lain dikatakan di Wahyu 12 ayat 17, itulah orang-orang
yang menjadi murid-murid Yesus menjadikan seluruh bangsa muridku. Kita adalah murid-murid Yesus dan kita adalah keturunan yang lain yang memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus dan Allah. Baca Wahyu 17, Wahyu 12 ayat 17. Saya sudah jawab ya. Mbak Maria di situ saya sudah jawab. Itu tafsiranmu, bro. Itu bukan tafsiran, Anda baca. Baca, disuruh baca. Jangan ngomong, disuruh baca. Tafsiranmu. Baca, kau diam. Sekarang kau baca dulu. Di situ bukan tafsiran. Sekarang yang menggembalakan dengan gada besi melahirkan anak dengan gada besi itu Kasih lihat coba. siapa yang melahirkan anak dengan gada besi? Siapa yang melahirkan anak dengan gada besi? Yang mengembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi itu siapa yang melahirkan? Siapa? Nah, di ayat 5-nya dia melahirkan seorang laki-laki yang memimpin, yang mengembalakan dengan gada besi itu siapa? Nah, siapa yang mengembalakan dengan gada besi? Jawab. Nah, yang tertulis yang dibaca, bro. Jawab, siapa yang mengembalakan dengan gada besi siapa? Jawab. Tafsiran itu yang dibaca. Ya kau jawab. Kalau itu tafsiran kau jawab, siapa yang mengembalakan dengan gada besi? Jawab. Sabar paman, sabar, saya baca dulu, baru saya baca dulu kak, apakah ini tafsiran atau bukan ya pamannya. Tadi berapa? Oke, bacakan. Itu tafsiran atau bukan? Bacakan Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Apa itu tafsiran atau baca lurus-lurus? Perempuan dan naga ya, judul perikop. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan berteriak dalam kesakitan dan dalam derita untuk melahirkan. Lalu tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar itu dan bertanduk terpuruk. Di atas kepalanya itu mahkota. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Lalu naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Namun, anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat terakhir, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan oleh Allah. Cukup, Paman. Cukup sampai di ayat yang itu. 60 hari. Paman, cukup sampai di situ. Nanti Pertanyaan. lanjut di ayat 14 itu. Tulis dibaca, bro. Jangan yang tafsiran kamu. Jadi itu bukan tafsiran. Kau baca itu siapa yang dilahirkan. Jadi apa kalau Itu bukan tafsiran. Pertanyaannya, yang mengembalakan yang mengembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi itu siapa? Pertanyaan. Itu di situ tuh siapa? nggak tahu, bro, siapa, bro? Ditanya, kau bilang kau yang tahu, kita tanya siapa? Bukan tafsiranku. Jadi saya nggak Kami tahu, bro. tanya, kalau Itu kau bukan tidak tahu, tafsiranku. kalau kau tidak tahu, turun. Kalau kau tidak tahu, turun. Dasar kampung buta huruf. Ditanya, dijelasin, nggak mau. Tapi ditanya balik, menurut kau itu apa? Menurut kau itu apa? Paham, itu namanya bodoh. Bodoh kita. Ya suara Tino ya. Iya. Kalau kau tidak bisa menjawab, kami bisa menjawab. Ketika kami menjawab, kamu menyalahkan. Kalau begitu menurut kau siapa? Kau jawab. Giliran kau tidak menerima jawaban kami, oke, no problem. Sekarang jawaban kau apa? Tapi kau bilang saya tidak bisa. Ih, buta huruf sekali gitu. Anak Bukan pendeta. buta huruf, nggak mau dia. Itu anak Pengetahuannya nggak pendeta. mau. Itu namanya buta huruf. Kami menjelaskan, kau bertanya, lalu kau menyalahkan penjelasan kami. Nah kalau begitu kau jawab. Apa itu? Kau jawab, kau jelaskan kepada kami. Biar kau yang benar, kami yang salah. Begitu kalau punya otak, bukan kau tidak tahu, saya tidak tahu. Terus ya kau tidak tahu, terus kami jelaskan, kau salahkan. Aneh. Yang kami jelaskan kau salahkan. Terus ketika diminta jelaskan, kau tidak bisa. Itu kan namanya sinting.
Kalau kau sinting sendiri, jangan ngajak-ngajak. Jadi Protestan itu harus wajib bodoh pamannya, wajib bodoh Protestan. Protestan itu wajib bodoh sih sebenarnya. Kalau kita melihat Oke, karena ada baik paman. tulisan Paman, oke, merah. baik. Mereka saja tuh. Oke, kita sapa dulu tamu ya. Oke, baik. Selamat malam, Paman Van. Malam paman. Ya, Paman Van dari mana? Katolik, Protestan atau non Kristen nih? Katolik. Katolik. Ya, oke baik. Kalau boleh tahu dari mana? Dari Kuskupan dan Paroki mana? Kuskupan Agung Medan, Paroki Gembaleng Baik. Oke, salve. Oke, baik. Tahan dulu ya. Kita sapa dulu. Ada saudara Erik. Halo Erik. Erik. Halo. Erik. Erik 1, 2, 3. Maaf ya, saya turunkan. Lanjut, Pak. Yang lucunya begini, Paman. Kita menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Setelah kita jawab, dia menyalahkan. Dia bilang itu tafsiran. Nah, kalau begitu, kau jelaskan ayat itu kepada kami bahwa penjelasan kami itu salah. Kau yang menjelaskan. Giliran disuruh menjelaskan, saya tidak tahu. Itu buta huruf apa tuh? Kalau orang cerdas, dia bisa menjelaskan ayat itu ketika orang lain menjelaskan. Oh, kamu salah menjelaskan ayat itu. Yang penjelasan yang benar begini, bla 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 bla. Itu kalau orang cerdas, bukan tidak tahu. Aneh. Menyalahkan penjelasan orang lain, tapi ketika diminta untuk menjelaskan, tidak tahu. Kan lucu. Gitu. Jadi jangan kebiasaan lucu gitu. Lanjut. Oke, baik ya. Paman Van, silakan, mungkin ada pertanyaan atau mau bernarasi, silakan. Kalau saya pribadi sih kayak di sekitar sini banyak yang bertanya kenapa sih Romo atau pastor dibilang tidak menikah, padahal ada di ayat Alkitab. Ini orang Protestan yang bilang kan, menikahlah dan mempunyai keturunan. Sedangkan yang aslinya itu di ayat itu, kalau yang namanya pastor pasti itu sudah ditabiskan secara khusus untuk mengabdi kepada Tuhan Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Levan, ada pegang Alkitab di situ kah? Apa paman? Ada Alkitab di situ? Ada kitab Gak ada, suci di Paman. situ kah? Kitab suci. Gak ada paman. Oh, enggak ada. Nanti saya baca. Ya, oke. Mungkin Paman Veritas bantu baca dulu di Matius 19 ayat 12. Nanti Paman Van bisa ayatnya ditulis ya. Matius 19 ayat 12. Ya. Matius 19 ayat 12. Siap paman. Silakan dibaca ya. Itu ayatnya. Sabar ya paman. Ya, Matius 19 ya. Ya, ayat Judul 12. berikutnya perceraiannya ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerima. Paringam kita seperti itu gitu. Sesuai dengan Matius 19 ayat 12 itu. Itu ayatnya. Nah, Protestan, para pendeta Protestan malam, Pak Masupri, silakan Pak Masupri ya. Ini Pak Masupri paling keren. Malam apa Pak Masupri? Sabar. Saya tambahin lagi ya, 1 Korintus 7 ayat 1 Korintus 7 berapa ini? Ayat 32 sampai 34. Ya. Dan ayat 32 sampai 32 sampai 3. 334 ke 32. 34 ya? 32 ya? Baca dari 32. Oke. Baik, baca dulu 1 Korintus 7 ayat 7. Ya, 1 Korintus 7 ayat 7 ya. Ini tentang perkawinan. Ya, baca dulu itu. Ya. Meskipun demikian,
alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang yang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ya. Oke, ayat 32 ya pamannya. Ya, ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristi memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, sebagaimana ia menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada hal-hal duniawi, bagaimana ia menyenangkan istrinya. Lanjut paman, 34. Ya, 34 lanjut. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Namun, perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada hal-hal duniawi, sebagaimana ia menyenangkan suaminya. Ayat 38 paman. 38 ya. Ya. Jadi, orang yang kawin dengan tunangannya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan tunangannya berbuat lebih baik. Itu saja paman. Jadi izin saya jelasin ya. Jadi ketika para rasul itu, kenapa mereka bilang, mereka seperti Rasul Paulus dikatakan di 1 Korintus 7 ayat 7, hendaklah semua orang sama. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang sama seperti aku. Semua orang seperti aku, karena aku tidak kawin. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia yang ini, yang lain karunia itu, berbeda-beda karunia. Karena Yesus mengatakan di ayat 10, apa yang kamu katakan itu, ayat 11, apa yang kamu katakan itu tidak semua orang mengerti. Coba baca Matius 19 ayatnya yang ke-10 paman. 11 ayat ke-11. Matius 19 ayat ke-11. Ya, Matius 19 ayat 11. Ya, itu Yesus mengatakan, Matius 19 ayat 11. 19 ayat 11 ya. 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 Nah, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang yang dapat menerima perkataan itu, kecuali mereka yang dikaruniai saja. Ya. Nah, jadi di sini apa? Ini maksud apa nih? Ketika murid-murid di ayat 10-nya berkata, lebih baik kita tidak kawin. Dan murid-murid mengatakan jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Orang Kupang bilang, lebih baik ketong jangan kawin. Terus Yesus bilang, yang lu omong jangan kawin itu, di ayat 11-nya itu, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikarunia saja. Karena karunia-karunia berbeda gitu. Karunia inilah yang dimaksud Rasul Paulus di 1 Korintus 7 ayat 7 itu. Karena masing-masing karunia itu kekasan, berbeda-beda. Dia mendapat karunia hidup selibat. Sesuai Lukas 9 ayat 2 sampai 4 dan Matius 10 ayat 6 sampai 11. Gitu. Pergilah, jangan membawa apa-apa gitu. Pergi sendiri, jalan gitu. Tinggallah di sana apabila kamu diterima. Makanya di ayatnya yang ke-32 tadi, orang yang memusatkan perhatian pada perkara Tuhan itulah yang tidak kawin. Bahkan perempuan-perempuan di ayat 4 itu menguduskan diri mereka untuk tidak kawin. Tetapi kata Rasul Paulus di ayat 38, orang yang kawin itu baik, tetapi orang yang tidak kawin itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dia memusatkan perhatian pada perkara Tuhan. Makanya dikatakan di Wahyu 14 ayat 4, mereka itu orang-orang yang mengikuti anak domba. Coba dibacakan Wahyu 14 ayat 4. Paman, Berapa paman? Wahyu 14 ayat 4. Wahyu 14 ayat 4 ya. Ya. Judul perikopnya anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Wahyu 14 ayat 4.
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat 5 lanjut ya, Ya. Presiden. Sudah, Dalam- itu cukup. Oh ya. Jadi sudah. Jadi di sini orang-orang yang hidup tadi menjadi imam hidup selibat itu mengikuti anak domba, murni seperti perawan, mengikuti Yesus yang tidak kawin, murni seperti perawan, virgin. Yesaya 7 ayat 14 itu virgin, yang melahirkan seorang laki-laki itu virgin, perawan, suci, kudus. Kalau perempuan masih perawan, dia masih suci, dia masih kudus, belum tersentuh oleh laki-laki, artinya masih suci, masih kudus, masih perawan. Mereka murni seperti perawan, mengikuti anak domba sebagai korban yang sulung. Bayangkan mereka berkorban sebagai martir. Untuk apa? Untuk Allah dan anak domba itu. Dalam memberitakan Injil, para rasul itu menjadi martir, dianiaya sebagai korban yang sulung bagi Allah dan bagi anak domba, bagi Yesus yang untuk memberitakan Injil, gitu. Jadi kalau bilang ayat yang mengatakan bahwa imam itu boleh, terus dia manusia, terus Yesus bukan manusia, Rasul Paulus bukan manusia, dia bisa menahan diri. Yohanes, bahkan para rasul meninggalkan keluarganya pergi. Timotius misalnya, yang punya keluarga, dia tidak membawa apa-apa. Bahkan seluruh rasul-rasul lain itu tidak kawin, gitu. Anda bisa buktikan, tunjukkan siapa istrinya. Satu persatu dari 12 rasul itu sebut namanya kepada kami dan buktikan kepada kami, gitu. Baru Anda ngomong, jangan cuma mereka-reka, mengandai-andai, menebak-nebak gitu. Loh, Rasul Jadi gitu. Kau itu Yosua, mending kau di pojokan, mendengar di pojokan sambil menangis aja gitu. Kau di pojokan saja gitu. Karena apa yang ditanya, kira aku mau kasih ayat. kau mengatakan bahwa itu tafsiran. Kami bukan tafsir, kami membaca. Memimpin anak itu, memimpin bangsa dengan gada besi, itu siapa anak itu? Tentu itu Yesus yang melahirkan. Siapa yang melahirkan Yesus? Ya Maria. Terus kau salahkan apa yang kami jelaskan. Kalau begitu kau jelaskan balik bahwa kami yang jelaskan itu salah, gitu. Penjelasannya begini, gitu. Jangan kau bilang tidak tahu. Kau tidak tahu, kami menjelaskan, kau tolak. Aneh, lucu. Lanjut teman-teman. Oke, baik ya. Bagaimana Pak Levan? Halo Levan. Oke, baik, kita ke ini dulu ya. Salve, selamat malam Om Nok. Maaf tadi lupa saya sapa ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Lanjut. Oke, baik. Ya. Oke, salve Om Prem ya. Pasien lagi pada kencang-kencang semua di bawah itu. Pada takut naik gitu. Mental ngintip semua. Ya jadi seperti itu ya. Bukan apa ya, kayak apa ya, para pendeta proti gitu. Gitu. Malam apa ya, garuk-garuk pantat itu. Besok paginya bicara sok suci gitu. Gitu. Malam baku gai, pagi pegang kitab suci. Iya. Sok bicara firman Tuhan. Terkutuklah kalian. Begitu. Baru perempuan lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi, Saudara Van? Biar kita nyambung nih.
Ada lagi kah, Bro Van? Bro Van. Hello. Bro Van lagi malming dengan Proti typing tapi aku, apa ya, akun palsu semua. itu pendeta-pendeta tuh, Paman. Iya, sembunyi di balik akun palsu. Takut. Iya, itu pendeta-pendeta. Karena kan jemaat mereka sudah mulai terguncang toh. Jadi mulai pakai akun palsu masuk. Ayolah, apa ya? Buktikan tuh slogan kalian tuh. Itu apa? Alkitabiah itu. Buktikan, ayo naik. Ayo Protestan, buktikan slogan kalian. Saya dari tadi masih ingat itu siapa si Tanimbar Fordata itu. Lucu juga yang tadi. Aduh, ribut lagi di sini musik. Aduh, saya mau bicara ini musik lagi. Aduh. Bagaimana, Paman? Paman? Nah ini ya Nikolaus gini, di Komal ini ya bukan apa, bukan untuk mempamer muka, tapi di sini kita apa ya, ada otak di sini gitu. Kamu naik yuk. Ya, Nikolaus kau naik, saya jambak ya. Ya, di sini tidak penting kau Ayo, ganteng atau saya nggak penting. Di sini kita uji apa? Uji otak di sini. Naik kau. Oke, baik. Naik saja Nikolaus. Nikolaus ini. Silakan Nah, host. begini baru. Aduh. Meripot ya. Mana mukanya? Kasih keluarlah muka, jangan ngumpet. Oke, baik. Ya, saudara Nikolaus dari mana? Weh, kamu orang Ya. timur semua ke babi. Saudara Kasih Nikolaus keluar dari muka. mana? Setan, pelan-pelan bisa. Buat malu saja. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Dari Ajaran setan Yesus Protestan? macam itu kah? Kamu dari setan Protestan? Kamu dari setan Protestan? Untuk menghina agama lain kah? Babi setan. Kamu dari setan Protestan? Hah? Kamu dari setan Protestan? Memang betul-betul setan punya orang. Kamu dari setan Turunkan aja Protestan? babi. Baca dulu. Babi. Ini babi Hah? Nicholas, turunkan saya. Cakaplah kuat, jangan ngomong macam ayam Oh, mati. kamu dari setan Turunkan babi. Pendeta babi, pendeta itu. Pak pendeta itu. Yang main cakap-cakap pendeta sembarang. buta huruf semua turun. Sudah kehabisan jemaat mungkin dia itu. Perpuluhan berkurang. Yang kejang dia. Kejang-kejang, tidak bisa apa ya, berdiskusi lagi, tidak bisa lagi untuk berargumentasi gitu. Itu. Makanya apa? DNA VOC itu keluar semua mereka. Ya, teman-teman di bawah tolong total ya, biar Komal kita makin kuat ya. Karena VOC pada apa ya semua ya, kepanasan ya. VOC. Ya. Teman-teman tolong bantu tetap ya, biar oknum-oknum VOC tidak pada apa ya, masuk ke dalam atau mengintervensi gitu, ya kan? Itu DNA VOC ya. Oke, baik ya. Selamat malam Paman Benny. Selamat malam. Ya, malam Paman ya. Silakan, mungkin ada komentarnya. Tadi yang datang itu mengamuk, itu kepanasan kayaknya itu. Iya, itu apa ya? DNA VOC. Dia tidak bisa berargumen lagi, makanya dia datang dengan mengamuk. Aduh, kasihan juga ya. Makanya mereka bilang itu salib ada rencananya iblis itu kan sudah ajaran menyimpang sudah itu. Kasihan. Itu aja.
berita. Terima kasih. Oke, baik, ya. Paman Egra, halo, selamat malam. Selamat malam, Ya, Salve ya. Salve. Ya, silakan Paman, mungkin ada komentar Ya, terkait ya, oknum-oknum VOC tadi itu. memang tabiat mereka itu sudah demikian ya. Karena dasar mereka itu kan tinggi hati, ya kan. Jadi beriman mereka tuh beriman tinggi hati, beriman seperti Farisi yang kalau berdoa itu, ya Tuhan, aku tidak seperti mereka. Kan ada kan di dalam Lukas 18 mungkin. Aku tidak seperti mereka menyembah patung. Aku tidak seperti mereka menyembah manusia. Jadi berimannya begitu gitu. Jadi tidak maksudnya ngurusin agama orang gitu. Kenapa gak kamu urusi imanmu saja? Gitu loh. Berbuahlah kamu gitu. Itu saja. Mau Katolik bagaimana, itu Katolik yang masuk neraka itu ya Katolik. Ya kan? Kita juga gak pernah pusing kau punya ajaran. Tapi yang selalu menyerang Katolik kan mereka. Mengatakan Katolik beginilah, Katolik begitulah, Paus beginilah, Paus begitulah. Itu yang beriman yang tidak positif. Beriman yang resek campur urusan orang. Itu mereka tuh. Saya sudah sangat makan garam dengan hal-hal ini sejak ya awal-awal 2000, mulai dari situs-situs debat awalnya dengan agama sebelah, tiba-tiba sesama kita mereka bikinlah tudingan pelacur Babel segala macam. Terus paus-paus yang dianggap menyimpang, ya kan, mereka mengangkat terus paus-paus yang dalam sejarahnya memang ya ada kekurangan, tetapi kan berapa? Nggak sampai 10 paus dari 267 paus. Ya kan? Hanya seorang pengkhianat Yudas dari 11 yang lain, dari 12 total. Tapi mereka senang mengatakan pengikut Yesus itu Yudas. Semuanya seperti Yudas. Itulah cara mereka melihat. Itu sudah tabiat itu. Itu mau bagaimanapun namanya sudah kutuk gitu. Protestan, itu sudah kutuk bagi nama mereka itu. Cara mereka beriman tuh begitu, Protestan itu. Katolik itu tidak pernah lepas dari serangan mereka, tidak akan pernah berhenti, mereka tidak akan pernah terima gitu. Padahal junjungan mereka ya, si Luther itu keluar dari Katolik itu karena nafsu syahwat. Tidak tahan dia, hidup selibat itu tidak tahan. Ya, jadi yang mendorong dia itu adalah birahi. Pengikutnya pun begitu. Yang suka mengingatkan diri dengan birahi, dengan nafsu daging. Ya pendeta-pendetanya itu kawin gitu kan. Ya begitu, jadi fokusnya tidak untuk Tuhan. Tapi itu memperkaya diri. Ini kalau ngomong keras memang, tapi itu fakta. Dulu saya nggak ngomong begitu, tapi setelah mereka serang Katolik ya saya ngomong aja. Ya kan, kau keluarkan dulu balok gitu di matamu. Ya jangan selumbar di mata orang lain baru kau lihat. Balok di matamu tak kau lihat. Itu tabiat, udah sampai kapanpun itu. Kalau mereka tidak memiliki kerendahan hati, ya kan, beriman yang kerendahan hati, mereka tidak akan pernah menemukan kebenaran gitu. Sudah jelas Yesus mengatakan apa? Barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan aku. Kita semua begitu. Mendengarkan gereja. Ya, gereja yang Tuhan Yesus dirikan, kita dengarkan. Ya, kita hidup di dunia, nggak ada yang sempurna di dunia. Tapi gereja itu kudus. Tapi manusia di dalamnya penuh dengan dosa, itu benar. Tapi gereja ini kan sudah dijamin Yesus. Kau nggak percaya dengan jaminan Yesus, aku menyertai hingga akhir zaman. Itu 2000 tahun loh. Ya, tidak ada tuh entitas geopolitik yang bertahan 2000 tahun itu. Negara-negara itu paling lama itu berapa tahun? 300 tahun. Kekaisaran mungkin sampai 1000, saya nggak tahu ya. Saya nggak lihat ada angkanya sampai 1000 kayaknya. Tapi gereja Katolik di bawah pimpinan seorang paus tetap utuh, kokoh hingga sekarang, dari zaman
para rasul hingga sekarang itu kerjaan manusia. Kau tidak mungkin. Kalau manusia sudah pecah berkeping-keping seperti si Luther ini, sudah pecah itu. Si Luther itu nggak sampai 100 tahun sudah pecah kok. Katolik tetap kokoh, kuat di bawah kepemimpinan seorang paus hingga hari ini. Ya, jadi kalau mereka seperti itu tuh ya memang apa ya? Mereka itu tanpa sadar memang digunakan oleh musuh. Ya, memang itu orang-orang yang digunakan oleh musuh untuk menyesatkan domba-domba yang lain gitu loh. Kita berdoa sajalah supaya mereka bertobat gitu loh. Ya, kalau mereka masih mau tetap di situ ya sudah, itu kan pilihan mereka. Kalau akan mereka bertanggung jawabkan gitu. Karena apa yang mereka lakukan itu semua itu di mata Tuhan itu keji. Terutama ketika mereka terus menghina Bunda Maria itu. Itu kekejian itu. Ya. Bunda Maria itu adalah satu-satunya manusia pilihan Tuhan. Ya, yang dipilih untuk terlibat dalam karya keselamatan gitu. Dan apakah manusia semacam ini tidak pantas kita hormat? Ya. Manusia itu memang seperti begitu, menghormati orang tua, menghormati pemimpin, itu biasa. Apalagi ini ibu Tuhan, masa kita tidak hormati? Tapi kalau mereka tidak ada, manusia sama, tidak perlu kita hormat, hanya Tuhan yang kita hormat. Keren kan kayaknya kan? Tapi ya mereka sengaja itu begitu, tanpa sadar mereka menghina Tuhan sendiri. Mereka tidak percaya gitu akan karya Tuhan gitu, melalui orang-orangnya gitu, melalui Bunda Maria. Sampai kapanpun saya lihat ini memang apa sih, senjata yang dipakai iblis. Jadi ketika Yesus berkata nabi-nabi palsu akan bangkit bla bla bla, sebenarnya yang dimaksud itu, selamat malam semuanya. Sebenarnya yang dimaksud itu bukan, ya menurut saya bukan agama lain, tapi orang-orang yang mengaku percaya Yesus tapi membawa ajaran bertentangan dengan ajaran mula-mula yang Yesus bawa, ya, yang kemudian dilanjutkan oleh para rasul. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dilanjutkan para rasul. John 2 tanduk. Ya, cara kerja Tuhan memang begitu. Oh, kami mau langsung Yesus, kami mau langsung. Tuhan aja pakai rasul kok. Tuhan datang aja pilih 12 orang, ngapain juga dipilih itu? Tapi kami mau langsung. Kami terbutuh Petrus, kami terbutuh Maria. Itu sampah semua. Masa ada yang seperti itu loh, agama apa itu gitu tuh? Itu memang tabiat tuh, sudah tabiat itu. Kita dulu